Yonatan abad yang kedua ini memang dia mengacu kepada Israel atau bukan? Nah, kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong tentang Israel? Ya? Saya nggak bisa baca, saya hanya minta coba baca. Coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya bilang, atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa? Bapak nggak bisa juga. Ada yang mualaf yang bisa baca? Loh enggak, gini loh. Nah, sebentar. Oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto cari orang yang bisa baca. Ya. Alhamdulillah. Saya kira saya juga mau kasih pelajaran pada Anda. Tidak bisa membedakan antara penulis dan sumber yang dikutip. Penulisnya bisa Yahudi, tapi sumber-sumber yang dikutip itu bukan Yahudi Mesianik. Itu orang-orang yang tidak percaya Yesus itu Mesias, tapi tidak menafsirkan bahwa itu adalah Israel. Ya, maka saya sekarang tanya, Anda coba tunjukkan buktinya bahwa Rabi Akiba percaya hamba Tuhan yang menderita itu adalah Israel. Yang tadi Anda omong kan? Dari mana sumbernya? Waktu. Oke, ini saya kasih contoh. Ini answering deism. Nah, ini baru. Nggak seperti Anda mengambil satu referensi yang bukan otoritas rabbinical Judaism. Anda menarasikan Yahudi Mesianik, tetapi Yahudi Mesianik itu mengambil contoh misal Targum Yonatan, banyak ya kan. Saya kasih satu contoh. Ada satu organisasi terbesar, Jew for Jesus. Jangankan Targum Yonatan, Sohar pun dirubah sama mereka. Jadi mohon maaf, kalau mau ilmiah dan akademis, usahakan mengambil referensi dari internal Judaism. Jangan memakai narasi dari Yahudi Mesianik. Itu Kristen, Pak. Bapak aja nggak usah jauh-jauh ke Yahudi Mesianik. Ketika Anda membaca ini nih, Tanakh, ini ada rasi, tapi Anda memakai perspektif apa? Hellenis, everything about Jesus, kan gitu. Jadi jangan playing victim, ilmiah akademis. Mungkin Kodondi? Ya, saya ada pertanyaan Pak. Apakah semua kalangan Kristen setuju kalau Yesaya 53 itu untuk Yesus Kristus Pak? Silakan. Oke, saya jawab ini dulu, nanti Pak Budi yang jawab itu ya. Aku dulu. Kamu dulu. Semua kalangan Kristen menurut saya percaya bahwa Yesaya 53 nubuat menuju pada Kristus ya. Dan kalau dikatakan itu baru data, ini juga data. Kalian mau percaya itu data dan ini bukan. Kami sebaliknya. Kalian percaya ini data, kalian punya kalian bukan. Jadi kalau itu dari Yudaisme, sudah barang tentu mereka tidak percaya. Jadi bagi saya itu bukan data. Bagi kami ini data. Dan lalu bagaimana ayat 4 sampai 10 tadi saya bahas itu jawabannya apa? Oke, sebelum itu, jadi sekali lagi Pak Umar, ini Anda tidak bisa bedakan siapa menulis dan apa yang dikutip. Kalau Anda mau menunjukkan ini salah, Anda harus buktikan bahwa yang dikutip oleh Yahudi Kristen itu bukan pandangan Yahudi yang non-mesianik. Nah, di situ ada banyak ya. Sekarang saya ada bawa di sini nih ya, Targum Yonatan ya, yang dari abad kedua. Saya mau kasih tunjuk dulu ya. Permisi. Ya, Targum Yonatan ya, yang diterbitkan 92 tapi langsung dari Targum Yonatan abad kedua. Nah, di sini Yesaya pasal 52 ayat 13. Coba saya tahu Pak Umar ini kan mantan Yudaisme ya. Pasti bisa bahasa Ibrani, coba bisa baca yang ayat 13-nya ini Pak. Monggo. Yang ayat 13 ya Pak. Ini loh, Yesaya 52 ini ayat 13, coba tolong dibaca Pak. Dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca.
Nah, gini dong. Anda bisa baca apa tidak? Nah, saya hanya minta baca untuk menunjukkan bahwa dari Targum Yonatan abad yang kedua ini memang dia mengacu kepada Israel atau bukan. Nah, kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong tentang bisa Israel? baca nggak? Ya? Pak Isra bisa Saya nggak bisa baca, saya hanya minta coba baca. Coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya bilang, atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa? Bapak nggak bisa Atau juga. ada yang mualaf yang bisa baca? Loh enggak gini loh. Nah, Sebentar. oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto cari orang yang bisa baca. Ya, tapi oke, sekarang begini loh. Bukan masalah baca. Anda nggak boleh playing victim yang Nah, kayak gini loh Pak. Ini dulu, silakan Pak, tahan dulu. ini kata apa? Pak bisa baca ini kata apa? Bapak baca. Dan saya tahu Enggak, Bapak bisa baca enggak? saya tahu kata ini kata apa. Coba Anda baca coba. Bapak baca. Coba. Loh, Anda kok ngetes saya? Saya tahu, Pak. Iya. Saya hanya minta Anda tolong coba Anda baca ini loh. Loh, Ini Anda kata baca. apa? Baik. Kan Untuk Anda yang daripada nyeburkan ini, data loh. silakan untuk Pak Esra Anda yang kembali nyeburkan data kok saya untuk suruh. duduk. Jadi Anda nggak bisa baca, nggak mau baca, nggak bisa terserah baca Anda. kan? Ya. Makanya gini Bapak. Oke. Ya. Anda jangan gini Bang loh. Umar, Yang mohon saya maaf. minta Bang Umar, ketika tahan dulu. Anda menjelaskan konsep yang Anda mengambil dari Yehonatan, Anda nggak boleh mengambil referensi dari Kristen. Yahudi Mesianik Bang Kristen Umar. bukan? Ini bukan Kristen, Pak. Bang Umar, tahan dulu. Sama Mohon halnya. maaf. Ini Targum Yahudi bukan Kristen. Tunjukkan di mana Yehonatan mengimani Yesus Bang Umar, Kristus. tahan dulu. Silakan untuk Pak Esra Sekarang menjelaskan. Begini loh. Ini kan Anda mau menunjukkan bahwa semua sebelum rasi itu Israel. Saya bawa dokumen abad Loh ini kedua. dokumen Pak, ini juga dokumen ini. Di sini ada semua lengkap. Ya. Yang Sekarang- Anda Bang Umar, tahan narasikan itu dari kekristenan. Kalau Bukan. Tahan dulu. Ini Tahan dulu. Targum Mohon Yahudi. maaf Pak, ditahan dulu sebentar. Stop, Ya. stop. Supaya kita bisa lebih Gini detail lah. lagi. Nah, dia nggak berani baca. Jelas di situ ada kata Mesias di situ. Oke, nggak Jadi apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Targum Yonatan Tahan dulu, itu tahan dulu, langsung mengarahkan hamba Tuhan yang menderita. Stop. Di situ Mesias. Stop. Anda nggak berani baca. loh, urut Tahan dulu Bang, tahan dulu. Kali yang jalan tuh. Jangan Iya, ngomong, iya, Bang. jangan ngomong dulu. Oke. Udah belum Pak? Sudah. Ya, jadi sayang sekali kalau Anda tidak mau baca. Ya, nanti tolong yang mualaf itu yang pintar bahasa coba baca. Ya. Nah, tapi ya jelas di sini ini bukan sumber Kristen, ini Targum abad kedua, Targum Yonatan, dan menerjemahkan di sana Yesaya 52 ayat 13. Langsung ada kata Masiha di sana, dan itu merujuk bahwa dia percaya hamba Tuhan yang menderita itu Mesias, bukan Israel seperti yang Bapak omong bahwa sebelum rasi semua Israel. Kalau dikatakan hanya Israel rabi atau apapun yang berhak menafsir, kenapa kalian sendiri menafsir Alkitab kami? Gimana Pak? Kalian sendiri kok menafsirkan Alkitab kami, Sudah belum? Perjanjian Baru dan sebagainya. Kami Kalau tidak misalnya tadi kan dikatakan Yahudi itu dikasih tanah, jadi yang paling berotoritas menafsir adalah Mana? mereka. Yahudi, ya. Lah kalau kalian sendiri menafsirkan Alkitab kami, kok punya hak? Saya Bukannya menafsirkan Kristen ayat yang mana Pak? punya Perjanjian Baru dan Kristen yang punya hak tertinggi menafsirkan, bukan begitu? Kalau memang kalian mau konsisten kan seperti itu kan? Sudah belum Pak? Baik. Ya. Nah, gitu ya. Yang saya tafsirkan ayat yang mana Pak? Silakan. Loh, sebanyak-banyaknya Pak. Sebanyak-banyaknya Pak dan dinafsirkan kan? Sudah belum? Ya, Sudah jadi belum Pak? Loh, ini gimana ini? Pencet yang hijau pakai, Pak, yang Pak. hijau. Nah, yang mana ayat yang mana yang saya tafsirkan? Lah tadi nafsirkan ya 53 nafsirkan kan Pak dan dinafsirkan. Yang saya tunjukkan di sini Pak, apakah ini menafsirkan kalau saya tunjukkan ada ayat-ayat di PL, terus kemudian bertentangan dengan di Lukas. Apakah ini saya menafsirkan? Tolong ditunjukkan. Tolong ditunjukkan. Kalau ada kalimat ia dihina, ia dihindari, terus kemudian di PB Bapak ada memuji, mengurumuni, apakah itu perlu tafsir Pak kalau begitu Pak? Enggak, Tunggu sebentar Pak. Jadi apakah saya menafsirkan? Saya menunjukkan ada kontradiksi atau ketidakcocokan penafsiran Bapak atau klaim Bapak bahwa Yesaya 53 untuk Yesus. Itu yang saya tunjukkan Pak, saya bukan menafsirkan. Gitu ya.
Nah, itu satu yang saya jawab ke Pak Budi. Sekarang saya mau menjawab ke Pak Esar Soru. Apakah yang dimaksud dengan Yonatan itu Mesias Yesus Kristus, Pak? Silakan. Gini ya, saya tidak mengatakan itu menuju pada Yesus. Ya, yang saya lagi buktikan sekarang ini menunjukkan bahwa ada rabi-rabi Yahudi sebelum Rasi yang juga tidak percaya ikut pandangan Rasi bahwa itu Israel. Jadi mereka melihat hamba Tuhannya, hamba Tuhan individual, Sang Mesias. Soal Yesus atau tidak itu urusan lain. Tapi inti perdebatan sekarang ini adalah apakah itu menuju pada Israel atau tidak. Dan Pak mesti ingat juga bahwa Maimonides itu juga tidak setuju dengan tafsiran Rasi. Dia anggap itu semua menunjuk kepada Mesias. Ada Rabi Yitzhak Kaduri, juga Rabi Haraf Yitzhak Gispur. Semua artinya bahwa sebelum Rasi ada banyak pandangan mengatakan itu Mesias. Setelah Rasi juga ada. Jadi justru pandangan yang mengatakan bahwa itu adalah Israel justru pandangan minor. Nah, gitu loh Mas. Ya, saya ajari itu ya supaya ngerti. Ya, oke. Ya, Pak Budi mau ini? Baik. Coba Bapak baca Targum tadi, tunjukkan sama saya secara letterlix. Seperti yang Bapak bilang, jangan mengambil narasi dari Yahudi Mesianik. Targum Anda baca. Masiah, huruf pertama mem tadi coba baca. Baca. Huruf pertama mem, Lashon HaKodesh. Ya, kata itu, Seperti kalimat Anda. kata itu Masiah. Loh, saya tahu Pak. Seperti kalimat Anda, Oke. seperti kalimat Anda. Anda tahu bahwa itu, Anda tahu itu Masiah. Loh, itu huruf pertama mem, Lashon HaKodesh. Nah, seperti narasi Anda, di mana tertulis dalam Targum Yonatan? Ya tadi ayat itu loh. Itu kata Masiah. Kata Masiah itu. Nah, seperti narasi Anda yang barusan panjang tadi itu loh, yang mengambil dari Yahudi Mesianik. Maaf, Bingung saya kan tidak Anda? ngerti apa yang Anda maksudkan. Loh, saya kan ngomong dari awal bahwa Yesaya 53 yang dimana Rasi juga ngejelasin pernah dikutip di sini disebutkan Rabi Akifab, seorang pengajar di era abad kedua sampai diteruskan kepada Rabi Yona. Rabi Yona diteruskan kepada Rabi Shlomo Yitzhaki. Jadi Anda jangan mengambil perspektif dari Yahudi Mesianik. Itu Yahudi Mesianik menarasikan dengan mengkutip Targum Yonatan. Itu playing victim. Gak bisa gitu. Nah sekarang kalau itu dalam narasi Anda, coba tunjukkan sama saya secara letterlix seperti yang Anda narasikan itu tadi. Anda hanya mengambil kata Masiah loh di situ. Jadi gini. Udah belum? Oke. Menurut saya hal ini tidak akan ada akhirnya kalau diperpanjang, ya kita masing-masing punya pandangan sendiri. Tapi saya mempunyai argumentasi tadi yang sama sekali belum ada jawaban, dan saya ingin ingatkan moderatornya. Jadi ayat-ayat perjanjian baru itu yang saya tadi kutip dan semua mengutip dari Yesaya 53 dan menunjuk pada Yesus, itu kalian belum menjawab. Lalu ayat 4 sampai dengan ayat 10 yang saya tadi tunjukkan tidak mungkin menunjuk pada Israel, kalian juga belum menjawab. Jadi persoalan sana mau percaya yang ayat 3 itu dari terjemahan tafsirannya Rabi atau bukan Rabi, saya tidak ambil pusing. Tapi saya melihat perjanjian baru dan saya melihat konteksnya, ini penafsirannya tidak memungkinkan untuk ditafsirkan menunjuk pada bangsa Israel. Oke, jadi ya saya setuju, nggak usah perpanjang. Tapi apa yang saya katakan ini bukan merujuk kepada Yahudi Mesianis, tapi ini Targum abad 2 yang menunjukkan bahwa mereka percaya bahwa itu adalah Mesias, bukan bangsa Israel. Oke, Pak Budi lanjut. Sudah. Bentar. Di mana di situ tertulis Mesias? Yang baru aja itu.
Di mana? Mana ada di situ tertulis Mesias? Ya tadi saya suruh Pak baca, Pak tidak baca. Nah, di mana? Coba tunjukkan nama saya sekali lagi. Mesias. Letterlix loh. Ini kan? Coba. Ini nih. Ini kan? Ya. Bukan ini kan? Ya ini ayatnya. Iya. Apa huruf pertama? Ya sekarang Anda lihat mana? Huruf M apa huruf? Ini nih loh. Ini Enggak. mem. Anda lihat ini kata ini aja nih. Kata apa nih? Mana di sini Mesias? Ini loh. Anda bisa baca tidak nih? Masiah. Bukan. Iya, memang Masiah. Iya. Masia itu apa? Masia itu apa? Masia itu apa? Mesias itu ya yang dalam bahasa Anda Al-Masih. Jadi Anda Baik, mau berkelit ini dari situ waktunya pun dari tim tidak bisa Islam mengukurkan PSK, mohon ini maaf. Mesia atau Masia. Bentar, oke. Aduh, Umar. Oke, gini Pak. Parah. Anggap saja tidak semua kalangan Yahudi menafsirkan itu sebagai bangsa Israel. Ya. Oke, anggap saja. Anggap saja ada yang menafsirkan itu sebagai Mesias. Ya. Oke. Tapi yang jelas bukan buat Yesus, Pak ya. Sekarang kita belum bicara soal Enggak, Yesus atau tidak. Pokoknya ini kan orang non-Yahudi. Oke. Orang Oke. Yahudi yang tidak Oke. percaya Yesus. Ya. Yang jelas mau ditafsirkan Mesias atau mau ditafsirkan bangsa Israel, yang jelas ini bukan buat Yesus saja, Pak. Ya, artinya argumen Anda bahwa itu Israel juga tidak mutlak benar. Oke. Nanti saya akan buktikan dari buku yang otoritatif, Pak, ini, Pak. Oke. Ini disebutkan Nation of Israel, Pak. Ya, nanti, Pak. Sabar, Pak, sabar. Oke. Mengenai Pak Budi Asali yang tadi menanyakan ayat 5 pasal 53 ayat 4 sampai 10 bahkan sampai ayat 12, saya jawabannya sudah ada semua di sini, Pak. Cuman memang kita ini sekarang dari tadi ngomongnya agak ke pinggir gitu. Bapak nggak buru-buru kan? Kenapa? Nggak buru-buru kan? Buru-buru apa? Buru-buru mau pulang enggak kan? Oh, enggak. Lah iya, wong kita debat mau sampai jam 10, Pak. Santai aja, Jam Pak. 12 juga boleh. Nah iya makanya saya nanti pasti jawab. Bapak tenang aja gitu. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ya. Kan kita baru sampai di ayat 3. Nanti saya bahas ayat 4, saya bahas ayat 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau Bapak tadi sudah menunjukkan ya bagus gitu. Nanti kita bahas, Ya, tapi Pak. soalnya ayat 3 tok cuma sudah setengah jam. Kalau Lah iya ini 12 ayat resikonya jadi berapa debat jam? begini, Pak, resikonya. Bapak tenang aja. Nanti saya saya jawab, Pak, sampai 10-nya. Oke. Sekarang yang ini udah selesai nih ya, yang Mesias ya. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini adalah kita harus bisa membuktikan entah itu bangsa Israel ataupun Mesias itu yang jelas bukan buat Yesus saja menurut pandangan Yudaisme. Yang tidak percaya. Yang tidak percaya Yesus. Mereka tidak percaya, tetapi mereka yang punya kitab ini, Pak. Sedangkan kitab ini yang Bapak pakai gitu sebagai perjanjian lama Bapak gitu. Ya otomatis mereka nggak percaya bahwa mereka di sininya nggak ada buat Yesus. Kan Mesias yang mereka maksud yang akan datang itu dalam pandangan mereka, Bapak juga kan pasti bisa baca di PL bahwa yang akan datang itu kan dalam Mesias apa namanya? Yang berasal dari Isai. Ya kan? Ayahnya Daud. Dia harus keturunan Daud aja pokoknya. Melalui jalur Salomo. Betul kan, Pak? Menurut pandangan Yudaisme juga, Mesias yang akan datang itu adalah Mesias yang benar-benar manusia. Bukan Tuhan yang jadi manusia. Ini pandangan mereka, pandangan Yudaisme. Oh iya jelas. Jelas. Nah, yang ketiga, Mesias itu nanti akan datang ketika di seluruh dunia orang sudah tidak mengangkat senjata atau tidak ada perang. Keempat, Mesias yang akan datang itu adalah benar-benar dia, maksudnya gini, seluruh bumi sudah mengenal Hashem. Ya, ini saya bukan mewakili Yahudi ya, bukan mewakili Yudaisme ya. Saya hanya meminjam perspektifnya Yahudi untuk bertukar argumen dengan Pak Budi dan Pak Esra Soru. Oke, ini adalah pandangannya Yudaisme. Karena di dalam pandangan ini tidak ada yang namanya Mesias itu Tuhan yang jadi manusia, maka otomatis Yesus tidak bisa disebut sebagai Mesias oleh orang Yahudi. Ya kan? Juga Yesus bukan keturunan langsung Daud melalui jalur Salomo. Karena kan Yesus bukan anak kandungnya Yusuf. Betul kan, Pak? Nah, maka itu Yesus tidak bisa masuk ke dalam Yesaya 53 juga. Bahkan tidak masuk ke dalam semua ayat di dalam tanah yang diklaim oleh Kristen sebagai nubuat untuk Yesus. Gitu, Pak. Silakan. Jadi Pak Dondi tidak percaya bahwa dalam perjanjian lama itu ada nubuat tentang Mesias sama sekali dalam hati Yesus sama sekali tidak ada? Kalau Mesiasnya Yesus tidak, Pak. Tidak ada. Enggak ada.
Oke, saya akan buktikan ya. Ya, silakan. Ini waktu orang-orang Majus itu datang, saya baca Matius ayat 2, pasal 2 ayat 1 ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya, perhatikan ini ya, para imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya dari keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bisa tahu dari mana kalau bukan dari PL. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada terus dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ini dikutip dari Mika pasal 5 ayat 1 dan 2. Dan jelas ini para ahli Taurat bangsa Yahudi. Bagaimana bisa tidak dipercaya? Ya, kalau dikatakan argumentasi Yahudi, ya memang karena Yahudi itu justru menjadi pergumulan gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu percaya Yesus adalah Mesias itu. Sementara orang Yahudi itu tidak percaya Mesias yang dijanjikan itu adalah Yesus. Jadi memang ini sudah kontroversi yang panjang. Nah, sehingga sekarang ini ya memang akhirnya menjadi aneh bagi saya ini ya, bahwa sebenarnya Bapak berdua ini percaya pandangan-pandangan Yahudi itu dengan semua kitab suci mereka dan sumber-sumber mereka itu ya? Perlu dijawab atau gimana Pak? Kami bukan percaya atau tidak percaya Pak, tapi kami hanya menggunakan literasi-literasi gitu. Ya, silakan. Artinya Loh, kok kita tidak dijawab pertanyaan saya? Yang mana? Pertanyaan saya tadi belum jawab. Tolong pencet Pak. Yang mana? Mika 5:2. Iya. Mika 5:2 menurut pandangan Yudaisme itu adalah untuk Ruth Pak. Bukan Untuk untuk siapa? Yesus. Ruth menantunya Naomi. Dia disebut sebagai apa namanya? Suku Yahudi yang paling kecil. Ya, kalau mau dibahas lebih detail nanti boleh. Tapi mau ke situ atau enggak? Kalau mau ke situ saya buka nih. Gimana Pak? Mau bahas Ruth atau mau bahas Yesaya 53 nih? Saya kan belum jawab apa yang ayat 4 sampai 10. Jauh-jauh, enggak usah. Oke, ya saya hanya menyampaikan bahwa Mika 5 ayat 2 itu bukan untuk Yesus juga, tetapi membicarakan tentang Ruth, menantunya Naomi yang suaminya meninggal, kemudian dia disuruh pulang oleh Naomi, dia tidak mau pulang. Itu maksudin dalam Mika 5:2. Dan itu juga salah terjemahan. Bethlehem yang dimaksud bukan kota Bethlehem. Ya, kalau mau bahas detail boleh. Sekarang saya udah jawab. Nanti kalau mau tetap mau ditanyain saya buka gitu. Oke. Tapi saya mau jawab dulu Pak Budi tadi yang menanyakan bahwa saya bertanya kepada Pak Budi, apakah semua kalangan Kristen setuju bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus? Ternyata Pak, bentar ya. Ternyata The Christian New English Bible Oxford Study Edition annotation on Isaiah 52 verse 13 until 53 verse 12 explains atau menjelaskan. Aduh, enggak kelihatan. Aduh, enggak baca ya, saya bacakan aja Pak ya. Tulisannya. The fourth servant song, the suffering servant Israel, the servant of God has suffered as a humiliated individual. However, the servant endured without complaint because it was vicarious suffering for others. For chapter 52, verse 13 to 15. Nation and kings will be surprised to see the servant exalted. Chapter 53, verse 1. The crowd, pagan nations among whom the servant Israel lived, speak here through verse 9, saying the significance of Israel's humiliation exaltation is hard to believe. Halaman 788, 789.
Juga lihat daripada RSV Bible Oxford Study Edition halaman 889. Dari Walter Brookman PhD, Isaiah 40 to 66, Louisville, Kentucky, 1998, page 143 menyatakan states, there is no doubt that Isaiah 53 is to be understood in the context of the Isaiah tradition, insofar as the servant is Israel. Tuh ya, Pak ya. A common assumption of Jewish interpretation. We see the theme of humiliation and exaltation serve the Isaiah rendering of Israel. For Israel in this literature is exactly the humiliated exiled people who by the powerful intervention of Yahweh is about to become the exalted restored people of Zion, dan seterusnya. Kita tidak usah baca semua lah. Dua kutipan ini dari kalangan Kristen. Ini dia tidak percaya bahwa Yesaya 53 bukan untuk Yesus, gitu ya. Jadi saya membantah tadi Pak Budi bahwa tidak semua kalangan Kristen juga setuju bahwa Yesaya 53 untuk Yesus. Kemudian tadi Pak Budi juga membuat pernyataan bahwa lihat banyak ayat-ayat yang menyebutkan hamba-hamba itu juga tidak semuanya bangsa Israel, gitu ya. Tetapi karena ayat-ayat yang tadi saya sudah kasih di halaman-halaman awal bahwa yang sedang dibicarakan di dalam Yesaya 53 itu kan memang ada awalnya, Pak. Pak Budi sendiri bilang sama saya di telepon bahwa Yesaya 53 itu awalnya dari Yesaya 52 ayat 13. Betul kan, Pak? Dari Yesaya 52 13 sampai 15 itu yang sedang berbicara ini kan bukan Tuhan sendiri begitu. Itu yang sedang berbicara kan raja-raja. Setuju nggak, Pak? Jawab aja, Pak. Nggak dipotong waktunya, Pak. Tenang aja. Enggak, saya enggak dengar gimana? Yang berbicara di Yesaya 52 ayat 13 sampai 15 itu bukan Hashem tapi raja-raja. Raja-raja bangsa-bangsa gitu. Setuju nggak, Pak? Bukan siapa? Bukan Hashem, Hashem. bukan Tuhan. Allah gitu maksudnya. Ya. Harus menyamakan terminologi dulu nih. Bagaimana bisa bukan Allah? Jadi menurut Bapak Yesaya 52 13 sampai 15 itu kata Tuhan, kata Allah. Iya. Oke, nanti saya tunjukkan, Pak ya. Ini Tinggal 7 menit. hambaku. Ku-nya huruf besar. Saya bukakan, Pak. Kita lihat, tolong ditampilkan. Sudah? Hamba Tuhan yang menderita perikopnya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya ke melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang mereka tidak dengar, apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Nah ini Pak, di sini ada kata raja-raja. Sekarang baru kita masuk ke 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah, dari mulai ayat-ayat ini tadi yang berbicara mulainya adalah raja-raja itu, Pak. Gitu. Ya. Jadi bukan berarti ini semuanya perkataan dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini waktu udah mau habis gimana nih? Apa kita lanjut nanti? Hah? Oke. Sebentar. Nah, bisa dilihat ya. Atau di sini aja deh, supaya kebaca deh. Kalimat-kalimat yang sering digunakan oleh Kristen yang ditujukan sebagai nubuat untuk Yesus. Contoh misalnya seperti ia dihina, dihindari orang, tadi yang 53 ayat 3. Kemudian seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Di sini bilang tidak masuk hitungan, Pak, tapi malah dituhankan sama Yesus, sama Bapa kan, orang ini kan. Kemudian sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira karena itulah dipukul dan ditindas salah. Tetapi ia tertikam ini disebutkan dianggap sebagai disalib oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Seperti tadi Pak Budi bilang bahwa dosa orang Kristen ditimpakan kepada Yesus. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, seolah-olah bahwa segala penyakit Bapa disembuhkan oleh Yesus.
Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita menyembelih jalan sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dan seterusnya sampai ayat ke-10. Nanti akan saya bahas di sesi kedua, Pak. Ya, masing-masing ayat tadi itu ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa sebenarnya bangsa-bangsa di luar Israel itu melihat bangsa Israel sebagai bangsa yang paling sering dipersekusi. Kita sudah melihat sejarah ya. Bangsa Israel yang terdiaspora kemana-mana semuanya memang mengalami persekusi, betul ya. Jadi itulah yang dianggap atau yang ditafsirkan oleh Yahudi atau Judaisme sebagai hamba yang menderita ini gitu. Saya akan tunjukkan di dalam kitab mereka. Yesaya 53. Nah, di sini dikatakan yang ayat ke berapa nih? Sebentar. 53:11. Israel disebutkan di sini Israel will teach the nations of God's righteousness. Oke. Nanti ada lagi. Bentar. Di ayat ke, nah ini, 8 ya sebentar. Ini sorry. Perlu diingatkan waktunya tinggal 2 menit berjalan ya. Ya, 53 ayat 8 ini ya penafsiran orang Yudaisme Pak ya untuk 53 ayat 8. When Israel exile is finally ended, the nations will marvel that such a generation could have survived the expulsions from the land of the living, i.e. the land of Israel. Sini jelas-jelas. Mau dilihat Pak? Perlu dilihat? Ini dari buku apa? Tanah itu orang yang kecil, dari stone. Penafsirnya Yahudi kan? Iya. Tak percaya kan? Iya. Ya. Ada Yahudi percaya. Loh siapa enggak bilang enggak ada? Baik, karena waktunya sudah mau habis, saya serahkan kepada Pak Budi dan Pak Esra untuk menyelesaikan. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua, gitu ya. Kita sudah sepakat bahwa dasar debatnya itu sebetulnya adalah Alkitab ya. Jadi ayat-ayat perjanjian baru yang saya gunakan itu dasar yang tidak bisa kalian jawab. Dasar debat kita bukan omongan orang-orang Yahudi yang apalagi yang tidak percaya, dan dasar debat kita bukan omongan orang-orang liberal. Saya sudah cukup kenal Pak Donditan yang seringkali menggunakan buku-buku liberal. Kalau tadi dikatakan ada orang Kristen yang tidak percaya bahwa Yesaya 53 menuju pada Yesus, sudah pasti orang itu orang liberal. Orang-orang Kristen yang waras otaknya tidak ada yang tidak mempercayai bahwa Yesaya 53 menunjuk pada Yesus. Dan kalau orang liberal kami tidak menganggap mereka sebagai Kristen. Mereka bidat. Dan Yohanes 12 ayat 52 ayat 13-15 itu jelas-jelas kata ku-nya sudah huruf besar, dan kalau kita membaca ayat sebelumnya menggunakan Yahweh, jadi sudah jelas bahwa itu juga kata-kata dari Tuhan. Lalu kalau dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 3 ayat 2 dan sebagainya ya, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Itu semua menunjukkan dia secara jasmani. Yesus secara jasmani dia bukan orang gede, dia dikatakan tidak tampan ya. Tidak tampan tidak berarti jelek.
Tapi bisa pokoknya ya dinilai nilai 6 begitu tidak tampan. Kalau 9 ya dia tampan gitu ya. Tapi ini dikatakan ini secara fisik. Tapi secara rohani tidak seperti ini sama sekali. Jadi ini Pak digambarkan dia secara fisik semaraknya tidak ada. Dia bukan raja, dia bukan bintang film, bukan apa. Sehingga kita lalu memandang dia. Rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Itu semua secara jasmani. Jadi tidak masuk hitungan dan sebagainya juga secara jasmani. Oke, betul yang Pak Budi bilang bahwa memang di kalangan beragama Kristen yang KTP-nya Kristen itu juga ada paham-paham liberal, Pak. Nah, kalau Pak Dondi banyak mengutip yang liberal lalu dibenturkan pada Kristen yang sangat alkitabiah, ya saya kira di dalam kelompok yang sama Islam pun ada Islam liberal. Yang kalau kita mengutip pandangan mereka pun dan disodorkan pada bapak-bapak juga, bapak-bapak pasti nggak setuju dengan pandangan dia. Ya sama juga dengan kami nggak setuju dengan paham-paham liberal itu. Lalu tadi kan Pak Budi ngutip Matius pasal 2, lalu Pak Dondi bilang, wah itu menunjuk pada Rut. Nah, hanya belum disampaikan saja. Tapi kalau disampaikan itu tafsiran atau bukan? Nah, kalau itu tafsiran maka ya Pak juga telah menafsirkan kitab suci Kristen, padahal itu bukan kitabnya Bapak. Jadi Bapak boleh mengutip kitabnya, menafsirkan kitab kami tidak boleh menafsirkan kitab Yahudi. Lalu sekarang tentang masalah itu adalah raja-raja ya. Ya, sedangkan di dalam pasal 52 ya, memang ayat yang ke-15 ya. Demikianlah dia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Lah saya heran bagaimana dari ayat ini Bapak bisa mengatakan bahwa yang ngomong adalah raja-raja. Padahal dari ayat 2 ayat sebelumnya yaitu ayat 13, sesungguhnya hambaku akan berhasil dan seterusnya. Itu hambaku akan berhasil, maka yang ngomong di situ itu adalah Tuhan. Lalu tentang Mesias atau hamba itu lalu diberi keterangan bahwa ia hamba yang menderita itu akan membuat tercengang bangsa-bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, hamba yang menderita. Bagaimana itu ditafsirkan sebagai hamba-hamba yang ngomong? Selain itu juga ya, kalau memang ini adalah raja-raja yang ngomong, di ayat yang ke-8, di ayat yang ke-11, ada kata-kata, dan hambaku itu. Apa itu raja yang ngomong? Ayat 12, aku akan membagikan. Apakah itu raja yang ngomong? Tapi sekarang saya mau fokus, saya mau tanya dulu Pak Dondi. Jadi raja-raja yang Pak Dondi maksudkan itu bangsa mana? Israel atau bukan? Saya belum selesai. Itu adalah raja-raja di luar Israel, Pak. Di luar Israel. Ya, sebentar, belum selesai. Dan yang saya maksud menjadi perkataan raja-raja itu adalah Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 1, Pak. Nah, yang ayat kedua dan seterusnya itu kata Tuhan lagi, gitu. Tidak semuanya kata raja-raja. Tadi mungkin saya belum menyebutkan 53 ayat 1-nya, silakan. Oke. Aku jawab tenang. Kalau Yesaya 52 ayat 13 ini ya, kalau kita lihat kata bahasa Ibrani ini semua di dalam bentuk singular ya. Dapat diperhatikan ya. Ini singular, semua singular. Bagaimana bisa raja-raja? Kalau raja-raja itu bentuk jamak, harusnya semua bentuk jamak. Ya, seperti tadi saya bilang, itu dari ayat ke-13 sampai ke-53 ayat 1 itu adalah kesaksian. Kesaksian itu artinya bukan berarti itu langsung Tuhan yang bicara. Itu adalah kesaksian raja-raja terhadap bangsa Israel yang mungkin memberikan kesaksian tentang Israel, gitu Pak. Oke Pak, coba lihat ayat 8, bagian akhir. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Siapa ia yang kena tulah dan siapa yang dimaksudkan dengan umatku?
umatku yang dimaksud itu ya bangsa Israel sendiri gitu. Bangsa Israel yang artinya mengalami persekusi selama sejarah mereka, dari mulai mereka hidup dari menjadi budak di Mesir, dikuasai oleh bangsa Syria, dikuasai oleh bangsa Persia, dikuasai oleh bangsa Babilonia, sampai yang terakhir mereka merdeka di tahun 1948. Oke, jadi ini kan hamba yang menderita, ini dia menderita karena pemberontakan umatku. Kalau umatku itu adalah bangsa Israel, terus ia yang kena tulah itu siapa? Sebentar Kodondi, untuk mengingatkan bahwa waktunya dari tim Kodondi ini hanya 30 detik. Apakah dari timnya Pak Pendeta mau menjawab tapi misalnya waktunya habis masih tetap mau dijawab, atau mau semuanya dijelaskan oleh Pak Pendeta? Jadi ketika waktunya habis Pak Dondi nggak bisa lagi jawab gitu, atau mau hanya tektokan saja, hanya menjawab konfirmasi iya tidak, iya tidak. Ya, untuk jawab konfirmasi ini tak usah potong waktunya. Siap. Kalau begitu udah ada Yang khusus kesempatan. pertanyaan ini saja ya. Baik. Yang umatku ini kalau itu Israel yang menderita, terus ia yang kena tulah itu siapa? Baik. Untuk itu kita lanjutkan dari Kodondi. Baik, jadi saya boleh pakai waktu saya terus, Pak? Ya. Ayat berapa tadi, Pak? Ayat 8 ya? 8. 538 Pak maksudnya. Betul ya? Ya. Bentar Pak ya. 538 yang dari sesudah penahanan dan penghukuman itu ia terambil tentang nasibnya siapakah yang memikirkan, sungguh ia terputus dari negeri orang yang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Begitu Pak ya? Ya, tadi kan umatnya bilang Israel. Lalu ia yang kena tulah? Yang ditanya jadi umatku ini siapa? Siap. Umatku siapa? Lalu ia yang kena tulah untuk umatku itu siapa? Yang kena tulah maksudnya Iya, kenapa? yang Bapak tanya berarti umatku ini umat siapa? Terus kemudian ia itu siapa? Gitu ya. Maksudnya begitu kan? Oke, sebentar Pak. Saya bukan Pak. Nah, di sini ada penerjemahan yang tidak jujur, Pak. Nah, saya tolong minta ditunjukkan di belakang ini. Ayat ke-8. Kalau kita melihat daripada versi ini, ya, diterjemahkannya menjadi begini. Now that he had been released from captivity and judgment, who could have imagined such a generation? For he had been removed from the land of the living, an affliction upon them that was my people's sin. Sedangkan di King James Version diterjemahkan ini adalah kata lamau, bahasa Inggrisnya kan, lamau kan. Kata lamau harusnya diterjemahkan menjadi mereka, diterjemahkan menjadi dia. Oke. Di terjemahan baru tempat Bapak juga diterjemahkan menjadi dia. Kalau kita melihat kata lamau di dalam Yesaya 53 ayat 8 ini yang harusnya menjadi mereka diterjemahkan menjadi dia, sedangkan di ayat-ayat yang lain kata yang sama lamau diterjemahkan menjadi mereka di dalam kitabnya Kristen gitu. Jadi di sini sudah ada pergeseran makna, umatku dan dia, ini sudah ada pergeseran makna. Ia yang dimaksud di sini untuk orang Kristen adalah siapa? Yesus. Mereka di sini siapa? Adalah orang Israel. Saya justru untuk ini saya ingin bertanya kepada Pak Ezra Soru, kenapa kata lamau di Yesaya 53 diterjemahkan menjadi dia, sedangkan di Ulangan 332 diterjemahkan menjadi mereka? Silakan Pak. Mohon maaf, tapi waktu Jadi, pertanyaannya sudah habis, Rondi. Kalau gitu buat nanti aja sesi kedua aja. Jadi boleh di sesi kedua. Silakan Pak Buat Ezra. sesi 2 aja. Kalau kita membahas lamau itu juga dengan waktu yang masih tersisa pun nggak bisa. Ya. Jadi kita bahas ini, saya kasih Pak Budi untuk ngomong. Jadi ini kita tundalah ke babak berikut lah. Ya. Baik, silakan. Jadi banyak sekali pertanyaan kami yang tidak atau belum dijawab ya. Sedangkan kalau dari pihak sana kami menjawab semuanya. Mika 5 ayat 2 yang dikenapi dalam Matius pasal 2. Kalau dasar debat kita memang dasarnya Alkitab, maka itu harus diterima bahwa para ahli Taurat menganggap pengenapannya itu adalah Yesus dan bukannya Rut. Kalau Rut yang mengenapi itu tidak dasar Alkitab. Ya kita sepakat debat dengan dasar Alkitab. Lalu ayat PB yang mengutip Yesaya 53 tadi sama sekali belum dijawab, ada 5 atau 6 ayat.
Lalu ayat 4 sampai 10 itu juga belum dijawab. Tentang kata lamo itu coba ditunjukkan di sana. Ini kan lamo kan? Tolong dilihat sana. Hah? Iya toh? Kenapa kok tidak ada apa-apanya? Ini sorot ini mestinya keluar arti ya. Kalau ini misalnya sorot keluar artinya. Ini kata lamo ini tidak keluar artinya. Apa? Siapa? Lamet. Nem. Nun. Oh, maaf, bukan nun. Lamet, mem, vav. Ya sudah. Lamet itu apa? Artinya? Nah, Pak punya waktu sudah habis. Biarkan Pak Budi jelaskan. Iya, tahan dulu Bang Umar, Kalau tahan dulu. memang kita nggak boleh bicara, sudah kita nggak bicara aja. Ya, Mendingan kalau- Bapak habisin aja. Kecuali konfirmasi ya Pak, kecuali konfirmasi betul atau tidak, seperti itu. Jadi ini lamet, mem dan vav ini tidak ada artinya, dan ini menunjukkan kata ini suatu kata yang katakanlah menurut saya misterius ya. Tapi saudara bisa melihat yang di sebelah sana, ujung kanan itu ya, coba dilihat ya. Jadi di situ dikatakan lamo itu 50 kali muncul dalam Alkitab. Itu sama dengan lahem. Kadang-kadang low. Ini bukan saya yang buat ya. Kalau lahem untuk atau pada mereka atau dari mereka. Tapi kalau low, dia laki-laki. Dan ini diberikan ayatnya. Kejadian 9 ayat yang ke-26. Ini menggunakan kata sama ya. Paling gini, bisa dilihat sana. Lamo. Dan dia terjemahannya apa? To him. Perhatikan ini. Saya kutip kata-kata dari seorang penafsir, Jameson, Fawcett and Brown. Dia dipukul dalam bahasa Ibrani, pukulan ditimpakan ke atasnya. Genesius mengatakan bahwa dalam bahasa Ibrani lamo berarti mereka, tubuh kolektif, apakah dari para nabi atau bangsa. Kepada siapa orang-orang Yahudi mengarahkan seluruh nubuat. Tapi Jerome, versi-versi bahasa Syria dan Ethiopia, menerjemahkannya sebagai dia. Demikian juga dalam Septuaginta, XT, Eis, Tanatu, jadi akhiran mo bersifat tunggal dalam beberapa ayat. Mazmur 11 ayat 7, miliknya, his. Ayub 27 ayat 23, dia. Yesaya 44 ayat 15, kepadanya. Mungkin Septuaginta untuk kata Ibrani lamo, ke atasnya membaca kata-kata serupa lamawet ke dalam kematian, Eis Tanaton, yang secara langsung meniadakan interpretasi Yahudi ke atas mereka. Origen yang dengan kerja keras membandingkan teks Ibrani dengan Septuaginta, membacanya demikian dan menekankannya terhadap atau menentang orang-orang Yahudi pada zamannya yang akan menyangkalnya Ibrani, Lot. Mesias adalah perwakilan dari tubuh kolektif semua orang. Oleh karena itu bentuk jamak strip tunggal yang ambigu, lamo. Jadi sama sekali dia benar kalau itu tafsirkan bentuk jamak. Ya, jadi memang lamo itu unik. Memang dia bisa jamak. Tadi yang Pak tunjukkan, itu memang diterjemahkan jamak. Tapi yang ayat yang Pak Budi berikan itu tunggal.
Bukan cuma di situ, tapi di dalam Kejadian Yesaya 44 ayat yang ke-15 itu juga membuatnya menjadi Allah lalu menyembah kepadanya. Itu juga lamo, tapi diterjemahkan menjadi bentuk tunggal, ya. Lalu juga ada versi Alkitab New Jewish Publication Society itu menerjemahkan lamo di dalam teks Yesaya 53 itu juga menggunakan bentuk tunggal. Jadi karena itu bentuk tunggal, bisa jamak, bisa tunggal, maka yang tadi disebut sebagai ambigu. Tapi bagaimana kalau memang dia ambigu, menentukan terjemahan yang tepat itu apa? Maka konteks akan menentukan. Nah, konteks sebelumnya itu bicara tunggal, makanya aneh. Sekarang kalau memang Pak Dondi mau menggunakan kata lamo untuk mengartikan itu jamak dan itu menunjuk kepada Israel, nah yang atas-atas sebelumnya itu yang tunggal, itu mau diterjemahkan, ditafsirkan apa? Karena itu tunggal, apakah Israel sebagai suatu komunitas itu tunggal? Ya harus konteksnya. Kalau konteksnya, makanya diterjemahkan menjadi iya, bentuk tunggal. Kalau iya, maka Pak Dondi kembali punya problem bahwa oleh karena pemberontakan umatku, iya, siapa itu? Ya, kalau penafsiran Kristen dan itu tidak menyalahi kata lamo, umat itu umat Israel. Dan iya, kena tulah, iya itu menunjuk pada Yesus. Jadi Yesuslah yang kena tulah supaya umat Israel, bukan hanya umat Israel, seluruh umat manusia itu diselamatkan. Karena itu kalau Yesus tidak ditindas dan dipukul, Anda semua tidak selamat. Percaya Yesus baru bisa selamat. Masya Allah, inilah alhamdulillah waktunya pas banget gitu ya. Kita tepuk tangan dulu supaya semangat para moderator, para narasumber kita agar kita semakin semangat. Alangkah baiknya kita break untuk makan malam ya. Alhamdulillah.